Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas surga dan penghuninya. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, dari apakah dibuat surga itu?" Jawab Nabi Muhammad, "Dari air." Kami bertanya, "Beritakan tentang bangunan surga ya Rasulullah." Jawab Nabi Muhammad, "Satu bata dari emas dan satu bata dari perak, dan lantainya kasturi yang semerbak harum, tanahnya dari za'faran, kerikilnya mutiara dan yakut. Siapa yang masuk dalamnya senang, tidak akan susah, kekal tidak akan mati, tidak lapuk pakaiannya, tidak berubah mukanya." Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga ada pohon besar, sehingga seorang yang berkendaraan dapat berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun tidak putus naungannya. Dan di dalam surga kesenangannya yang tidak pernah dilihat mata atau didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati perasaan manusia." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Sesungguhnya di dalam surga ada bidadari yang dijadikan dari 4 macam, yaitu dari misik, dari ambar, dari kapur dan za'faran, sedang tanahnya dicampur dengan air hidup. Dan setelah dijadikan, maka semua bidadari asyik kepadanya. Andaikan ia berludah dalam laut, tentu menjadi tawar airnya. Tercantum di lehernya, siapa yang ingin mendapat istri seperti aku, maka hendaklah taat kepada Tuhanku." Mujahid berkata, "Bumi surga dari perak, dan tanahnya dari misik, dan urat-urat pohonnya dari perak, sedang dahannya dari mutiara dan zabarjat, sedang daun dan buahnya di bawah itu. Maka siapa yang makan sambil berdiri tidak sukar, dengan duduk juga tidak sukar, dan sambil berbaring juga tidak sukar." Kemudian membaca ayat "Wadzulilat kutufuha tadlilah", yang bermaksud dimudahkan buah-buahnya sehingga semudah-mudahnya, sehingga dapat dicapai oleh orang yang berdiri maupun yang duduk dan berbaring. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Demi Allah yang menurunkan kitab pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahli surga tiap saat bertambah elok cantiknya, sebagaimana dahulu di dunia bertambah tua. Apabila ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk ke neraka, maka ada suruhan, 'Wahai ahli surga, Allah akan menepati janjinya kepada kamu.' Mereka ahli surga berkata, 'Apakah itu? Tidakkah telah memberatkan timbangan amal kami
dan memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menghindarkan kami dari neraka. Maka Allah membukakan bagi mereka hijab sehingga mereka dapat melihatnya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, belum pernah mereka diberi sesuatu yang lebih senang daripada melihat zat Allah. Kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa cermin putih yang di tengahnya ada titik hitam. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apakah cermin yang putih ini?" Kemudian Jibril menjawab, "Ini hari Jumat dan titik hitam ini saat mustajab yang ada di hari Jumat telah dikaruniakan untukmu dan untuk umatmu, sehingga umat-umat yang sebelumnya berada di belakangmu, yaitu Yahudi dan Nasara. Dan saat di hari Jumat, jika seorang mukmin bertepatan berdoa untuk kebaikan pada saat itu, pasti ia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berlindung kepada Allah dari suatu bahaya, pasti akan dihindarkannya. Dan hari Jumat di kalangan kami para malaikat dinamakan Yaumal Mazid, hari tambahan." Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apakah Yaumal Mazid itu?" Jawab Jibril, "Tuhan telah membuat lembah di surga Jannatul Firdaus. Di sana ada anak bukit dari bisik kasturi, dan pada tiap-tiap hari Jumat di sana disediakan mimbar-mimbar dari nur yang diduduki oleh para nabi, dan ada mimbar-mimbar dari emas bertaburan permata yakut dan sabarjat, diduduki para siddiqin, syuhada dan sholihin. Sedang orang-orang ahli ghuraf yang di bilik surga berada di belakang mereka di atas bukit kecil itu, berkumpul menghadap kepada Tuhan untuk memuja-muji kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Mintalah kepadaku, maka semua permintaanmu akan aku terima." Maka mereka meminta, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Allah, "Aku telah ridha kepadamu, keridhaan sehingga kamu aku tempatkan di rumahku dan aku muliakan kamu." Kemudian Allah menampakkan kepada mereka sehingga mereka dapat melihat zatnya. Maka tidak ada hari yang mereka suka sebagaimana hari Jumat, karena mereka merasa bertambahnya kemuliaan dan kehormatan mereka. Allah menyuruh kepada para malaikat, "Berikan makan kepada para waliku." Maka dihidangkan berbagai makanan. Maka terasa pada tiap suap rasa yang lain dari semuanya, bahkan lebih lezat, sehingga bila selesai makan, diperintahkan oleh Allah, "Berikan minum kepada hamba-hambaku." Maka diberi minum yang dapat dirasakan kelezatannya pada tiap teguk. Dan ketika telah selesai makan dan minum, Allah berfirman, "Akulah Tuhanmu yang telah menepati apa yang aku janjikan kepadamu, dan kini kamu boleh meminta. Niscaya aku berikan permintaanmu." Jawab mereka, "Kami minta ridhamu, kami minta ridhamu." 2-3 kali mereka memintakan keridhaan Allah. Dijawab oleh Allah,
aku ridha kepadamu. Bahkan masih ada tambahan lagi daripadaku. Pada hari ini aku muliakan kamu dengan penghormatan yang terbesar dari semua yang telah kamu terima. Maka dibukakan hijab, sehingga mereka dapat melihat zat Allah yang maha mulia sekehendak Allah. Maka mereka bersujud kepada Allah sekehendak Allah, sehingga Allah menyuruh mereka, angkatlah kepalamu, sebab kini bukan masa beribadat. Maka di situ mereka lupa pada nikmat-nikmat yang sebelumnya. Tiada nikmat yang lebih besar daripada melihat zat Allah yang maha mulia. Kemudian mereka kembali. Maka semerbak bau harum dari bawah arasy dari bukit kasturi yang putih dan ditaburkan di atas kepala mereka, di atas ubun-ubun kuda mereka. Maka apabila mereka kembali kepada istri-istrinya, terlihat bertambah indah, lebih indah dari semula ketika mereka meninggalkan mereka. Sehingga istri-istri mereka berkata, kamu kini lebih elok dari yang biasa. Ikrimah berkata, ketangkasan ahli syurga bagaikan orang berumur 33 tahun lelaki dan perempuan sama saja, sedang tingginya 60 hasta setinggi Nabi Adam alaihissalam. Muda-muda yang masih bersih, halus, tidak berjanggut, bola matanya, memakai 70 macam perhiasan yang berubah warnanya tiap-tiap jam, 70 macam warna. Maka dapat melihat mukanya di muka istrinya, demikian pula di dadanya, di betisnya. Demikian pula istrinya dapat melihat wajahnya di wajah suaminya, di dada dan di betisnya. Mereka tidak pernah berludah dan tidak pernah beringus. Lebih-lebih yang lebih kotor, maka lebih jauh. Andaikan seorang wanita surga menunjukkan tapak tangannya dari langit, Syekh akan menerangi antara langit dan bumi. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang ahli kitab datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, ya Abul Qasim, apakah kau nyatakan bahwa orang surga itu makan dan minum? Jawab Nabi Muhammad, iya, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seorang ahli surga diberi kekuatan 100 orang dalam makan, minum, dan jima. Dia berkata, sedang orang yang makan, minum, ia lazimnya berhajat, sedang surga itu bersih, tidak ada kotoran. Maka Nabi Muhammad menjawab, hajat seseorang itu berupa peluh yang berbau harum bagaikan kasturi. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, di dalam surga adanya tuba. Tuba ialah pohon pokok di surga yang dahannya dapat menaungi tiap rumah di surga. Di dalamnya berbagai macam buah dan dihinggapi burung-burung besar, sehingga bila seorang ingin burung dapat memanggilnya dan segera jatuh di atas meja makannya, dan dapat makan sayap yang sebelah berupa dinding dan yang lain berupa panggangan. Kemudian bila telah selesai, ia terbang kembali. Nabi Muhammad berkata, rombongan pertama yang akan masuk surga ialah dari umatku bagaikan bulan purnama.
Kemudian yang berikutnya bagaikan bintang yang amat terang di langit. Kemudian sesudah itu menurut tingkatnya masing-masing. Mereka tidak kencing dan buang air, tidak berludah dan tidak ingus. Sisir rambut mereka dari emas dan ukup-ukup mereka dari kayu gaharu yang harum, dan peluh mereka bagaikan kasturi, dan bentuk mereka seperti seorang yang tingginya bagaikan Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya ahli surga itu muda semua, polos, halus, tidak ada rambut kecuali di kepala, alis, sedang janggut, kumis, ketiak, dan kemaluan polos, tidak ada rambut. Tinggi mereka setinggi Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Usianya bagaikan Nabi Isa alaihissalam 33 tahun. Putih rupanya, hijau pakaiannya. Dihidangkan kepada mereka hidangan. Maka datanglah burung dan berkata, hai waliullah, saya telah minum dari sumber salsabil dan makan dari kebun surga dan buah-buahan. Rasanya sebelah badanku masakan dan yang sebelahnya gorengan. Maka dimakan oleh orang itu sekuatnya. Dan tiap orang wali mendapat 70 perhiasan. Tiap perhiasan berbeda warna dengan yang lainnya. Sedang jari-jarinya ada 10 cincin terukir pada yang pertama, Assalamualaikum bima sabartum. Dan yang kedua, udkhuluha bisalamin aminin. Dan yang ketiga, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan yang keempat, rufi'at ankumul ahzana wal humum. Yang kelima, albasakum alhuli wal hulal. Yang keenam, zawajakum ulhurul ain. Dan yang ketujuh, walakum fiha ma tasitahi li anfusu wa taladdu a'yun wa antum fiha khalidun. Yang kedelapan, rafaqtumun nabiyyina wasiddiqin. Yang kesembilan, syirtum syababa la tahramun. Dan yang ke-10, sakantum fi jiwari man la yu'dzil jiran. Masing-masing ke-10 itu memiliki makna. Yang pertama, selamat sejahtera kamu karena kesabaran kamu. Sedangkan yang kedua, masuklah ke surga dengan selamat dan aman. Sedangkan cincin yang ketiga, itulah surga yang diwariskan kepadamu karena amal perbuatanmu. Yang keempat, telah dihindarkan dari kamu semua risau dan duka cita. Yang kelima, kami berimu pakaian dan perhiasan. Yang keenam, kami kawinkan kamu dengan bidadari. Yang ketujuh, untukmu dalam surga segala keinginan dan menyenangkan pandangan matamu. Yang kedelapan, kamu telah berkumpul dengan para nabi dan siddiqin. Yang kesembilan, kamu menjadi muda dan tidak tua selamanya. Yang terakhir, yang ke-10, kamu tinggal dengan tetangga yang tidak mengganggu tetangganya. Kemudian Nabi berkata,
Siapa yang ingin mendapat kehormatan itu yang sedemikian rupa yang telah disebutkan, hendaklah kalian menepati 5 perkara: menahan dari maksiat, rela dengan pemberian yang sederhana, rajin pada tiap taat dan semua amal kebaikan. Sebab kemungkinan amal itu yang menyebabkan pengampunan dan masuk surga. Cinta pada orang-orang yang saleh dan bergaul dengan mereka, sebab mereka diharapkan syafaatnya. Memperbanyak doa dan minta masuk surga dan husnul khatimah. Ada seorang zahid makan sayur dan garam. Ibrahim bin Adham ketika masuk ke tempat permandian dilarang oleh penjaganya. Jangan masuk kecuali jika membayar uangnya. Maka ia menangis dan berdoa, "Ya Allah, seorang untuk masuk ke rumah syaitan tidak diizinkan tanpa uang. Maka bagaimana saya akan masuk ke tempat surgamu, para nabi dan siddiqin, tanpa upah?" Tersebut dalam wahyu yang diturunkan kepada para sebahagian para nabi. Wahai anak Adam, kau membeli neraka dengan harga yang mahal, dan tidak kau membeli surga dengan harga yang murah. Ada kalanya pengeluaran untuk maksiat itu banyak dan ringan, tetapi untuk sedekah kebaikan sedikit dan berat. Abu Hazim berkata, andai kata surga itu tidak dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan kesukaan di dunia, niscaya itu ringan dan sedikit untuk mendapat surga. Dan andai kata neraka itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menanggung semua kesukaran-kesukaran dunia, niscaya itu ringan dan sedikit di samping keselamatan di neraka. Padahal kamu dapat masuk dan selamat dari neraka dengan sabar menderita 1% dari kesukaran. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ia berkata, meninggalkan dunia berat, tetapi meninggalkan surga lebih berat. Sedang maharnya surga ialah meninggalkan dunia. Ketika Nabi Muhammad berkata, siapa yang minta kepada Allah surga sampai 3 kali, maka surga berdoa, ya Allah, masukkan ia ke surga. Dan siapa berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka berdoa, ya Allah, hindarkan mereka dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke dalam surga. Ketika Nabi Muhammad bersabda, di dalam surga ada pasar, tetapi tidak ada jual beli. Hanya orang-orang berkumpul membicarakan keadaan ketika di dunia dan cara beribadat. Bagaimana keadaan antara si fakir dengan si kaya, dan bagaimana keadaan sesudah mati dan lama binasa dalam kubur sehingga sampai ke surga. Manusia semua akan berdiri di dekat neraka. Kemudian mereka menyeberangi di atas sirat jembatan di atas neraka, masing-masing menurut amal perbuatannya. Ada yang menyeberangi bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin kencang, ada yang bagaikan kuda yang cepat larinya dan seperti lari orang, dan ada yang bagaikan terbang burung, dan ada yang seperti unta yang cepat, dan yang akhir berjalan di atas kedua ibu jari kakinya.
kemudian tersungkur dalam neraka. Dan sirat itu licin, halus, tipis, tajam semacam pedang, berduri. Sedang di kanan kirinya malaikat yang membawa bantolan untuk membantol menyeret orang-orang. Maka ada yang selamat, ada yang luka-luka, tetapi masih selamat. Dan ada yang langsung tersungkur ke dalam api neraka. Sedang para malaikat itu sama-sama berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Dan ada orang yang berjalan sebagai orang yang terakhir masuk ke surga. Maka ia selamat dari sirat. Terbuka baginya pintu-pintu surga. Dan merasa tidak ada tempat baginya di surga. Sehingga dia berdoa, "Ya Tuhan, tempat saya di sini." Kemudian Allah menjawab, "Kemungkinan jika aku beri kamu tempat ini lalu minta yang lainnya." Jawabnya, "Tidak, demi kemuliaanmu." Maka ditempatkan di situ. Kemudian diperlihatkan kepadanya tempat yang lebih baik, sehingga dia merasakan kerendahan tempat yang diberikan kepadanya. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku di situ." Kemudian Allah menjawab, "Kemungkinan jika aku beri kamu tempat ini, lalu kamu minta yang lainnya." Jawabnya, "Tidak, demi kemuliaanmu." Kemudian diperlihatkan kepadanya surga yang lebih baik, sehingga ia merasa bahwa tempatnya masih rendah. Tetapi ia diam, tidak berani meminta. Beberapa lama sehingga ditanya, "Apakah kau tidak meminta?" Jawabnya, "Saya sudah minta sehingga merasa malu." Maka Allah berfirman yang artinya, "Untukmu sebesar dunia 10 kali, maka inilah yang terendah tempat di surga." Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Muhammad SAW jika menceritakan ini, maka ia tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya. Di antara wanita-wanita di dunia ini, ada yang kecantikannya melebihi dari bidadari karena amal perbuatannya ketika di dunia. Allah berfirman yang artinya, "Kami menciptakan mereka baru dan kami jadikan mereka tetap gadis yang sangat kasih dan cinta, juga tetap sebaya umurnya untuk orang-orang ahli yamin." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.